Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Mukodima. Saya dari Offering D23. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai korupsi. Jadi apa sih itu korupsi? Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut saya sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Lalu yang kedua, apa sih ragam korupsi? Apa saja sih ragam korupsi? Nah, di sini saya menjabarkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, korupsi keuangan negara. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Yang ketiga, korupsi tindak pemerasan. Dan yang keempat atau yang terakhir, korupsi gratifikasi. Lalu, apa sih hukum-hukum korupsi itu? Menurut saya, perbuatan korupsi tidak pernah dibenarkan dalam hal apapun, sebab selalu menimbulkan kerugian. Dalam hukum Islam pun, perbuatan korupsi memang tidak pernah dibenarkan, karena agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin. Yang pertama, risyiwah atau suap. Yang kedua, sorakoh atau pencurian. Yang ketiga, al-ghazizi atau penipuan. Dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang dapat melakukannya akan mendapatkan dosa besar alias hukumnya haram. Sudah pasti ya, teman-teman, kalau kita melakukan korupsi, tidak ada surga bagi kita. Otomatis kita akan masuk ke nerakanya Allah. Gitu. Terus yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai motif-motif korupsi. Di sini saya menyebutkan motif-motif korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu motif internal dan juga motif eksternal. Lalu motif internal pun saya bagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Yang kedua, sikap tamak dan serakah. Yang ketiga, sikap hidup konsumtif dan hedonis. Yang keempat, pemahaman agamanya yang dangkal. Dan yang kelima atau yang terakhir, hilangnya nilai kejujuran. Lalu yang motif eksternal saya bagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Dan yang ketiga, pendapatan tidak mencukupi. Lalu dengan adanya korupsi tersebut, apa sih dampak-dampaknya? Ya, di sini saya menjelaskan lagi. Saya membagi 3 bagian. Yang pertama, dampak perekonomian. Sudah pasti. Yang kedua, dampak terhadap politik dan demokrasi. Dan yang keempat, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Lalu, bagaimana upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi tersebut? Menurut saya, pendidikan sebagai wahana untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar anti korupsi. Agar tidak terjadi tumbuh silih bergantinya korupsi di Indonesia, maka perlu dicari sampai dari akar masalahnya. Lalu kesimpulan dari yang saya presentasikan tadi, yang pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan kotor, curang, dan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan korupsi adalah perbuatan yang buruk baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum dari perspektif hukum Islam. Yang ketiga, penyebab korupsi ada dua, secara internal dan juga eksternal. Yang keempat, dengan melalui pendidikan yang diterapkan pada anak akan menjadi jalan alternatif untuk pemecahan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Lalu yang kelima, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, maka kita akan memperkuat iman kita dan kita akan lebih bisa untuk menjauhi korupsi dan hal buruk lainnya yang berkaitan dengan dosa. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.